Masih dengan film-film Indonesia yang memiliki cerita cukup beragam dan juga enjoy untuk ditonton. Baik itu di genre romance yang memang kebanyakan sinias Indonesia buat, ataupun horor yang ya setelah romance pasti horor yang sering dibikin. Akan tetapi semakin kesini sinias Indonesia semakin bagus dan banyak genre-genre yang coba diangkat ke layar lebar ataupun di aplikasi streamingnya. Dan juga yang pasti punya aktor dan aktris yang super keren untuk memerankan karakternya tersebut. Dan siapa sih yang gak kenal dengan aktor yang satu ini, yaitu kebanggaan Indonesia yang sekarang gua mau rekomendasiin film-film terbaik yang dibintanginya. Pria dengan nama lengkap Brian Elmi Domani ini merupakan aktor, penyanyi sekaligus model blasteran Indonesia Jerman. Brian Domani telah membintangi begitu banyak judul film. Oke, gak usah panjang lebar, welcome back to the next cinema channel. Masih bersama gue lagi Are, dan kali ini udah tahu semua pasti gue mau bawain film-film terbaik dari artis siapa. Jadi langsung aja buat kalian yang suka dengan konten seperti di channel ini, kalian boleh ikutin gue dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Kalau udah, langsung aja masuk ke list filmnya. Suka-suka Super Seven habis gelap menuju terang. Menceritakan 3 cerita sekaligus yang berbeda, diantaranya tentang anak-anak yang tergabung dalam grup boyband Super Seven yang di masa popularitasnya mereka justru masuk ke dalam krisis kepercayaan diri. Nah, mungkin film ini menggandeng nama-nama aktor dan aktris jebolan idola cilik yang sedang tren pada masanya. Dan film ini itu benar-benar mengangkat drama yang relate terjadi di dunia permusikan. Drama dan musikalnya juga match banget di film ini, apalagi penampilan Brian Domani yang masih kecil ini juga terbukti aktingnya sangat luar biasa. Dan dia masih bertahan di dunia seni peran ini sampai saat ini. Tengilnya di film ini cukup dapat dan ya kalian harus nonton sendirilah. Suka-suka Super 7, film anak yang layak tonton buat keluarga ini mendapat rating sebesar 8,8 di IMDb. Gimana nih, Go? Kayaknya kita ikutin mereka aja deh. Berarti kita backstreet ya? Daripada nggak pacaran. Cek ombak melulu. Menceritakan tentang Igo dan Kika yang berkenalan melalui aplikasi perkenalan online dan ingin mengaku di depan orang tuanya masing-masing bahwa mereka sudah pacaran. Namun ternyata Rosa mamanya Kika dan juga Juno papanya Igo pacaran dan resmi menikah dan tinggal satu rumah. Igo dan Kika mati-matian mengubah perasaannya karena serumah bukan sebagai sepasang kekasih tapi justru harus sebagai kakak adik. Kalau dilihat dari segi ceritanya, sebenarnya film ini agak mirip dengan film Brian sebelumnya, yaitu Sin. Di sini sedikit gue tegasin agak mirip ya, bukan berarti pure mirip. Dan kalau dilihat dari garis besarnya juga, film ini bisa gue katakan memiliki cerita yang unik dan hampir jarang banget cerita film seperti ini difilmkan di Indonesia. Penampilan Brian Domani juga nggak mengecewakan sama sekali di film Cek Ombak Melulu ini. Cek Ombak Melulu film terbaru yang secara resmi keluar di salah satu aplikasi streaming terkenal ini dilabeli dewasa. Kamu sama Khadijah kebetulan agamanya sama tapi karakter sangat beda. Kamu suka yang mana? Merindu Cahaya De Amstel. Bercerita tentang Khadijah, gadis asli Belanda yang memiliki masa lalu cukup kelam dan hampir hancur. Hingga suatu hari dia bertemu dengan Ustazah Fatima dan mencoba untuk menjadi wanita yang lebih baik dan percaya diri. Khadijah juga bertemu dengan Niko, laki-laki asal Belanda keturunan Indonesia yang awalnya nggak peduli pada agama. Namun melihat keteguhan dari Khadijah dan setelah mengetahui masa lalu Khadijah, Niko menjadi penasaran dengan agama Islam sendiri. Film romantis religi, ya bisa gua klaim seperti itu. Entah kenapa gua justru suka dengan kisah-kisah seperti di film ini. Bahkan hampir semua film-film Indonesia tentang romantis religi sudah gua tonton semua. Film Merindu Cahaya De Amstel juga memberikan pemandangan-pemandangan indah dari Amsterdam. Nama-nama pemerannya juga keren-keren banget di film ini. Sebut aja ada aktor yang memang keturunan Jerman asli dan karakternya cocok banget dimainkan oleh Brian Domani. Apalagi dipasangkan dengan Amanda Rolls dan juga Rahel Amanda, itu bakalan keren banget sih. Merindu Cahaya De Amstel yang baru tayang di bioskop hari ini juga, gue sangat menyarankan buat kalian yang belum nonton harus nonton karena dilabeli remaja.
gak punya apa-apa, nah. Selain kesabaran yang gue kasih ke lo, gue cuma anak sekolah. Dan gue tahu gue diwajibkan untuk mengerti masa lalu lo. Revan dan Reina bercerita tentang sepasang kekasih yang terpaut perbedaan usia. Revan merupakan siswa SMA sedangkan Reina merupakan seorang mahasiswi. Tinggal dalam satu komplek yang sama-sama menjadikan mereka sahabat yang akhirnya saling menyukai dan menjadi sepasang kekasih. Revan dan Reina memiliki cerita yang cukup menarik dan juga menghadirkan konflik yang ringan dan dapat dipahami langsung oleh penontonnya. Dan sedikit tambahan, film ini juga memiliki plot twist yang cukup menjanjikan. Sedangkan untuk penampilan dari Brian Domani sendiri di film ini cukup bagus karena dia benar-benar terlihat sangat berusaha memerankan karakter Revan yang memang umurnya juga agak jauh dari lawan mainnya yaitu Angela Gilsa. Dan alhasil chemistry yang mereka bawakan itu benar-benar cukup bagus. Jadi kalian harus nonton sendiri film ini dan nggak boleh nggak nonton ya. Revan dan Reina memiliki cerita dan konflik yang menarik serta acting Brian yang bagus menjadi alasan gua menjadikan film ini nomor 2 dan mendapat rating sebesar 8,2 di IMDb. Ini soal Ameta Rinjani, anak angkat Om. Perempuan yang kamu temui beberapa malam ini, jangan dekati dia. Scene berkisah tentang Meta dan juga Raga yang seharusnya nggak jatuh cinta. Raga benci cewek yang banyak drama seperti Meta, sedangkan Meta sendiri juga hanya ingin membuktikan bahwa Raga nggak ada bagusnya. Tetapi mereka justru tetap jatuh cinta. Well, mungkin scene ini menjadi film terbaik nomor 1 versi gua sendiri yang dibintangi Brian Domani. Karena acting Brian Domani gila keren banget di film ini. Pada awal film sikap dinginnya Raga kepada Meta itu berhasil dimainkan oleh Brian. Apalagi pas sudah mulai dekat, chemistry-nya dengan Mawar Eva itu juga keren banget asli. Dan konflik yang ditawarkan film ini memang menarik dan mudah untuk dipahami penontonnya. Jadi kalian gak perlu mikir pas nonton full film ini. Scene film romantis remaja yang bakal menawarkan cerita yang cukup baru dan unik mendapat rating sebesar 7,7 di IMDb. Oke, mungkin cuma segitu aja film-film terbaik Brian Domani dari gua kali ini, yang gua jamin filmnya keren-keren banget. Apalagi ada beberapa film baru yang masih tayang di bioskop ataupun baru keluar di aplikasi streaming terkenal Indonesianya sendiri. Jadi kalian harus tetap subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian juga mau request rekomendasi film ke gua, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gua Are, see you in the next film.